Halo guys, dalam video ini kita akan membahas beberapa materi seperti fundamental komputer design, evolusi komputer, serta komponen utama sistem komputer seperti CPU, memori, I/O, dan bus. Komputer modern kini jauh lebih murah dan lebih cepat dibandingkan komputer tahun 1985. Dua faktor utama penyebabnya adalah perkembangan teknologi hardware dan inovasi arsitektur komputer. Pada era 1970-an, performa mikroprosesor meningkat hingga 35% per tahun dan mulai digunakan secara massal. Tahun 1980-an muncul arsitektur RISC dengan instruksi lebih sederhana dan efisien, yang dimana mendorong peningkatan paralelisme dan penggunaan cache yang lebih baik. Dampaknya, mikroprosesor modern mampu mengalahkan superkomputer generasi sebelumnya. Komputer berkembang dari mainframe tahun 1960-an, PC dan workstation tahun 1980-an, hingga perangkat genggam dan embedded system di era sekarang. Ada 3 kelas komputer utama, yaitu desktop, server, dan embedded system. Selain itu, sejarah komputer berkembang dari tabung vakum, transistor, IC, mikroprosesor, hingga teknologi paralelisme dan komputasi awal. Arsitektur komputer adalah penghubung antara software dan hardware yang mencakup ISA, organisasi sistem seperti cache dan pipeline, serta implementasi fisik. Komputer terdiri dari CPU, memori utama, modul I/O, dan sistem interconnection seperti bus. Contohnya, arsitektur Intel versi 86 berkembang dari 8086 hingga prosesor multi-core modern. Seperti yang diketahui, CPU berfungsi mengeksekusi instruksi melalui 4 proses, yaitu fetch, decode, execute, and store. Kinerja CPU dipengaruhi oleh 3 faktor, seperti jumlah instruksi, CPI, and clock cycle time. Selain itu, teknologi seperti pipelining, branch prediction, and instruction level parallelism digunakan untuk mempercepat eksekusi. Organisasi komputer mengatur bagaimana CPU, memori, and I/O bekerja sama. ISA membuat 2 prosesor dapat menjalankan instruksi sama meski organisasi internalnya berbeda. Organisasi ini menentukan konsumsi daya, efisiensi, dan performa sistem laptop atau PC tersebut. Bus dan multiprosesor. Bus adalah jalur komunikasi antar komponen. Pada sistem multiprosesor, bus digunakan untuk berbagi memori dan menjaga konsistensi cache. Tantangan seperti bus connection dan keterbatasan bandwidth diatasi menggunakan interconnection network seperti crossbar atau point-to-point link. Hierarki memori. Memori disusun dalam hierarki mulai dari register, cache, RAM, hingga storage. Tujuannya adalah untuk mengurangi latency dan meningkatkan throughput. Kinerja cache dipengaruhi hit rate dan miss penalty. Virtual memory memungkinkan pengguna ruang lebih besar dari RAM fisik. Selanjutnya ada sistem I/O. Sistem I/O menghubungkan komputer dengan dunia luar. Fokus utamanya pada throughput, latency, reliability, dan scalability. Analisis performa dilakukan menggunakan teori antrian. Dalam banyak kasus, I/O menjadi bottleneck pada sistem. Embedded system dan cloud. Embedded system seperti smartphone dan IoT menggunakan arsitektur ARM yang hemat daya dan berbasis RISC. Sementara itu, cloud computing menggabungkan sumber daya komputasi melalui internet dengan model layanan IaaS, PaaS, dan SaaS. Itulah rangkuman fundamental komputer design, komponen komputer, memori, I/O, hingga cloud computing. Semoga membantu dan memahami arsitektur komputer secara menyeluruh. Terima kasih.